Baiklah, pada kali ini kita akan melakukan praktikum yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah gerak. Dan gerak yang akan kita amati adalah gerak seismonasti pada daun putri malu. Di mana gerak seismonasti adalah gerak mengatupnya daun putri malu akibat adanya sentuhan ataupun getaran yang diterima oleh daun putri malu. Nah, adapun alat dan bahan yang kita gunakan adalah stopwatch. Kita menggunakan alat tulis, penggaris, pensil, dan lembar kerja. Adapun prosedurnya, kita akan memberikan perlakuan kepada daun putri malu, yaitu sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar dengan menggunakan penggaris kepada daun putri malu. Selanjutnya kita akan melihat reaksi yang terjadi pada daun putri malu dan perbedaan dari masing-masing sentuhan yang kita berikan, baik halus, sedang, ataupun kasar. Nah, kita menggunakan satu buah pot daun putri malu yang akan kita berikan 3 perlakuan dengan menggunakan sentuhan penggaris. Mari kita lakukan. Baiklah teman-teman, kita akan melihat pengamatan kita pada gerak seismonasti yang kita lakukan pada daun putri malu, dan ini akan kita berikan 3 perlakuan, yaitu sentuhan halus, sedang, dan kasar dengan penggaris. Yang pertama, kita akan lihat respon putri malu terhadap sentuhan halus dari penggaris. Ternyata daun putri malu mengatup secara perlahan. Selanjutnya kita beri perlakuan sentuhan sedang pada bagian yang ini ya teman-teman. Sentuhannya sedang. Dan ini ternyata putri malunya mengatup sedikit lebih cepat dari yang sentuhan halus tadi. Ini bisa kita lihat ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya akan kita beri perlakuan yaitu sentuhan kasar dengan menggunakan penggaris. Ini keadaan awalnya ya teman-teman, dan kan kita berikan sentuhan kasar dengan penggaris. Oke, kita akan kasih sentuhan kasar di semua bagian. Nah, ternyata begitu teman-teman. Waktu untuk putri malu mengatup sangat cepat karena sentuhan kasar yang kita berikan. Dari 3 perlakuan, sentuhan halus membutuhkan waktu yang lebih lama, sedangkan sentuhan sedang lebih cepat sedikit daripada sentuhan halus untuk putri malu mengatup. Sedangkan untuk sentuhan kasar dengan penggaris membutuhkan waktu yang sangat cepat bagi putri malu untuk mengatup. Ini merupakan bukti bahwa terjadinya gerak seismonasti pada daun putri malu yang diberi perlakuan dengan penggaris sentuhan halus, sedang, dan kasar. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada praktikum gerak niktinasti pada tumbuhan daun putri malu, di mana gerak niktinasti ini adalah gerak yang terjadi dengan mengatupnya daun putri malu diakibatkan oleh adanya perubahan cahaya dari gelap ke terang. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah daun putri malu, pot A dan pot B. Selanjutnya alat tulis, selanjutnya stopwatch untuk menghitung waktu kita, dan penutup yaitu wadah berwarna hitam. Nah, adapun cara kerjanya adalah kita akan membiarkan pot A di kondisi terang selama 30 menit, sedangkan di pot B kita akan memberikan perlakuan yaitu menutup pot B dengan wadah yang berwarna hitam, dan akan kita lihat perubahannya setelah setengah jam kemudian. Oke, kita setting stopwatch kita dan kita lakukan percobaan yaitu
menutup pot B selama setengah jam, kemudian kita tutup dengan hati-hati tanpa menyentuh. Dan akan kita biarkan selama 30 menit ke depan dan kita akan lihat reaksinya. Baiklah, setelah setengah jam kemudian kita akan melihat perbedaan antara pot A yang dibiarkan di tempat terbuka dengan pot B. Dan kita akan membuka pot B. Oke, di sini kita lihat perbedaannya bahwa di pot A yang kita biarkan pada kondisi terang itu daunnya terbuka, dan pada pot B setelah perlakuan setengah jam ditutup dengan wadah berwarna hitam itu daun-daunnya mengatuk. Dan ini adalah gerak Nyctinastis pada daun putri madu. Adapun gerak yang akan kita amati adalah gerak geotropisme, di mana gerak geotropisme adalah gerak pada bagian tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan gravitasi bumi. Adapun pada praktikum ini, gerak geotropisme yang kita gunakan adalah tanaman biji kacang hijau yang sudah kita tanam dan tumbuh lurus ke atas. Nah, kita akan melakukan pengamatan selama 7 hari, di mana pada tanaman A akan kita beri perlakuan tetap posisinya vertikal. Oke. Dan pada tanaman B akan kita beri perlakuan dengan meletakkannya secara horizontal seperti ini. Kita akan melihat reaksi dari tanaman A dan tanaman B selama 1 minggu, dan kita taruh di tempat terbuka. Baiklah, ini adalah perlakuan pada tanaman kacang hijau untuk melihat gerak geotropisme yang terjadi. Geotropisme adalah gerak pada tanaman yang terjadi akibat adanya gravitasi bumi. Nah, setelah kita melakukan percobaan atau praktikum, maka kita dapati bahwa pada perlakuan pot A tegak, maka tanamannya tumbuh ke atas menunjukkan gerak geotropisme negatif, yaitu menjauhi gravitasi bumi. Sedangkan pada akarnya itu lurus ke bawah. Oke, akarnya lurus ke bawah. Nah, ini ya, jelas ya, akarnya lurus ke bawah menunjukkan ini gerak geotropisme positif, di mana akar mengikuti arah gravitasi bumi. Nah, pada tanaman B yang kita letakkan secara mendatar, di sini pada batang juga terlihat gerak geotropisme negatif, yaitu batangnya menjauhi gravitasi bumi, menjulang ke atas. Itu tandanya gerak geotropisme negatif. Dan pada akar kita lihat ternyata akarnya menuju ke bawah dengan posisi mendatar, dan itu menunjukkan adanya gerak geotropisme positif pada akar.